berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihi. Ku berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihi. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihi. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan.
Haleluya. Buka mata hati kami Tuhan, buka roh kami Tuhan, untuk melihat yang belum pernah kelihatan. Haleluya. Agar kami bersemangat di dalam Engkau, berapi-api melayani Engkau, memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ciptakan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kau akan bawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dengan situasi seperti saat ini, kita diingatkan kembali, haleluya, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa, haleluya, yang seringkali kurang kita pikirkan, kurang kita renungkan, haleluya, jauh dari hati kita. Namun Roh Kudus terus mengingatkan, dunia bukan milik kita. Sebentar dunia ini akan dilenyapkan, langit bumi berlalu, firman Allah kekal selama-lamanya. Sorga bumi baru disiapkan untuk orang kudusnya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang tak pernah habis-habisnya, untuk kekal selama-lamanya. Itulah Tuhan yang sudah mempersiapkan, menyediakan untuk orang-orang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan. Sadarkan kami senantiasa tujuan hidup kami adalah surga yang mulia, yang kekal selama-lamanya. Kita dibentuk, diciptakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Oh puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Ku berharga di mata Tuhan. Ku berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihi. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik
yakin akan janji firman-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau segera menggenapi janji-Mu untuk kami tinggal bersama Engkau dalam kemuliaan Tuhan selama-lamanya, bebas dari penderitaan, kesulitan, sengsara, haleluya, dalam dunia yang fana ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini seberapa banyak yang hadir, kami siap memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur buat hari-hari yang sudah kami lewati bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami boleh rasakan hadirat Allah di tempat ini dalam hati kami, dan kami boleh mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan awal ibadah pada pagi hari ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita bisa hadir di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan ya. Dimana tuh, jikalau Tuhan sudah berkehendak, apapun yang terjadi kita bisa lewati ya, asal kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita bisa memperingati hari Kamis kemarin, memperingati kenaikan ya, kita wajib bersuka cita karena Allah kita sudah bangkit. Allah kita bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Selalu
kehidupan kita, apapun yang terjadi, jika nama Tuhan itu sangat-sangat indah dalam kehidupan kita ya. Seringkali kita itu kayak punya hutang nyawa sama Tuhan ya. Saya beberapa kali kejadian kecelakaan, tetapi ketika kita berseru dengan Yesus, kita panggil nama Yesus. Waktu itu saya mengalami kecelakaan di Wisma Tropodos ini. Saya mau ditabrak motor dengan kecepatan tinggi ya. Waktu itu cuma hanya satu yang di mulut kita itu, Yesus. Panggil Yesus dengan suara nyaring, Yesus, kita diselamatkan. Waktu saya perjalanan ke Banyuwangi juga gitu. Suami saya ini mau nyalip kendaraan yang lain ya, tapi ternyata kendaraan yang di belakangnya itu nggak ngasih rambu-rambu, jadi kita itu sampai nyeser di pinggir kali itu loh. Waktu itu pikiran saya itu pasti masuk ke jurang situ, sudah nggak ada jalan lagi soalnya. Ternyata dengan kita berseru panggil Yesus, tolong saya Yesus, kita itu bisa lewat dari pinggir jalan yang jalan cuma kecil sekali. Padahal pikiran saya masuk dengan Vero ini masuk ke situ sudah. Tapi ketika kita panggil dengan iman kita percaya dengan serukan dengan mulut kita, Tuhan melewatkan semuanya. Jadi banyak sekali ya kita itu berhutang nyawa sama Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita serukan nama Tuhan. Hari ini kami ajak untuk memuji Tuhan. Haleluya.
segala nama yang kita tidak dapat membalas kasih-Nya Tuhan selain kita memuji dan membesarkan nama-Nya. Kita belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan firmankan hari ini, biarlah kita belajar untuk melakukan setiap firman-Nya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Wajahmu renungkan setiap waktu, dan kepujaanku Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan haleluya, sungguh Tuhan, sukacita kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Dunia membuat kami takut, gelisah, khawatir, dan sukacita dunia hanya sementara. Namun firman-Mu adalah sukacita kami.
Haleluya. 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 Sebab itu kami rindu mendengar akan sebagian firman-Mu Tuhan, yang memberi kekuatan, penghiburan, pertolongan di akhir zaman ini, sehingga kami boleh menghadapi segala sesuatu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dan senantiasa mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dari awal hingga pertengahan ibadah ini, Engkau berkati kekuatan kesehatan, Engkau berkati segala kebutuhan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan dengar sebagian firman-Mu Bapa. Haleluya. Engkau urapi hamba-Mu sebentar, hikmat akal budi dari surga, urapan buah kuasa-Mu, sehingga kami boleh menerima berkat firman Allah, dan kami boleh tanamkan dalam hati kami, dan kami boleh mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita masih diberi kesempatan lagi, ya. Entah bisa berapa lama lagi, ya. Kita bisa beribadah, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Namun yang pasti kita akan mendapatkan kekuatan, persiapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Allah, ya, di mana kehidupan umatnya itu dipersiapkan untuk, ya, mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kita tidak cari kemuliaan, tapi Tuhan akan berikan kemuliaan, ya, bagi umatnya yang mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Memang saudaraku ya, kalau manusia ini disuruh pilih surga apa neraka, semua milih surga. Tapi faktanya, ya, dengan keadaan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, tidak sampai pada sasarannya. Ya. Haleluya. Padahal Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Ya. Memang saudaraku, firman Allah ini janji, ya. Ini isinya perjanjian lama, perjanjian baru. Cuma janji. Tapi kalau janji yang keluar dari mulutnya Allah itu dijalani, semua akan terbukti kebenarannya. Bahkan sorga itu betul-betul menjadi milik kita. Ya. Nah, orang kalau dikasih janji seringkali tidak mau. Buktine kok endi? Kok janji-janji tok? Sing ketok moto iku lho endi? Surga gak ketok moto. Nek duwe teko ketok moto, iya toh. Nah, itu yang dikejar manusia, Saudara. Ya. Oleh sebab itu, ya, boleh dikatakan sangat sedikit sekali orang yang mau berpegang dan berjalan menurut janji Allah ini. Sepertinya, ya, cuma omong kosong. Tapi orang yang taat firman Allah, yang mau jalani firman Allah, tiap langkah, tiap perintah firman Allah dijalani, kita melihat buktinya nyata. Amin. Ya, buktinya nyata. Kalau sampai saat ini Tuhan pelihara, itu satu bukti nyata. Tidak takut, tidak khawatir, tidak bingung, bisa tetap tenang. Karena apa? Percaya firman, sudah percaya firman. Ya. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti atur dengan sempurna. Haleluya. Puji nama Tuhan ya.
Kalau mau menyaksikan kebesaran Tuhan tidak ada habisnya nanti ya. Nah, kita akan masuk kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan ini saat-saat ini sedang terjadi ya. Itu akan terbit dalam kehidupan kita ya. Akan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu kapan ya, kita rasakan? Justru di saat pandemi ini orang yang hidup kudus bisa merasakan kemuliaan Tuhan itu luar biasa ya. Api kemuliaan itu dinyatakan ya. Lukas 12 ayat 49 ya, dicatat saja. Di situ dikatakan, Tuhan bilang apa? Betapa senang hatiku kalau api itu sudah menyala. Nah, ini api ini punya dua arti ya. Saat-saat ini kita melihat api itu sudah datang. Api pengujian bagi orang beriman. Makin murni ya, makin kudus, makin benar. Ya, Wahyu 22 ayat 11, biar yang jahat makin jahat, yang tidak benar jadi tidak benar, yang benar semakin suci, ya, yang suci semakin suci, yang kudus semakin kudus. Nah, itu api itu pemurnian bagi orang yang sudah percaya, meningkat terus untuk masuk dalam kemuliaan, siap masuk. Sebab itu dikatakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang mau diuji, wah, nanti sebentar lagi dapat kemuliaan. Tinggal sedikit lagi. Tapi api yang kedua itu api pemusnahan. Ya, bagi orang fasik, orang yang tidak bertobat, api itu membakar habis. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi Allah itu punya rencana ya, dalam kehidupan kita. Api itu sudah mulai menyala. Ya. Kita lihat sendiri keadaan dunia ini. Ya. Yang sering kali lihat TV, berita-berita, pembunuhan, perang-perangan, ya, musibah, macam-macam. Ya. Semakin hari semakin dahsyat. Dan semakin tambah hilang. Ya. Semakin dahsyat, semakin mengerikan. Haleluya. Tetapi orang benar, ya, orang kudus, orang benar, itu akan menjadi semakin terang sempurna. Amsal Sulaiman 4 ayat 18. Orang yang hidup benar dalam pengujian ini tetap tekun, tetap sabar, tetap percaya, tetap melakukan seluruh kehendak Allah. Dia semakin terang kepada terang yang sempurna. Ya. Haleluya. Kalau kita melihat hari-hari ini, saudara ya, panasnya matahari itu kok sepertinya lain seperti waktu-waktu yang lalu. Ya. Panasnya ini, jendela ini di kaca-kaca ini ditutup sepertinya tembus. Ya. Sinarnya itu tembus. Ya. Saya merasa agak heran kok, rasanya beda. Ya. Nah, saudaraku, ini menunjukkan bahwa ya, terbitnya terang Tuhan itu semakin hari semakin terang kepada terang yang sempurna. Haleluya. Lanjut. Bangkitlah menjadi terang. Ya, bangkit. Haleluya. Kita harus segera bangkit menjadi terang. Kita untuk siap untuk masuk dipermuliakan, ya, haleluya, bangkit menjadi terang. Artinya apa? Kita tetap bisa jadi terang untuk seisi rumah tangga kita, ya, untuk orang sekeliling kita, ya. Kita bangkit jadi terang, haleluya, untuk menerangi mereka yang dalam kegelapan. Mungkin kita dipertemukan dengan orang yang mengalami susah, ya. Nah, kita bisa memberikan, ya, penghiburan. Kita bisa memberikan terang Kristus dalam kehidupan mereka. Haleluya. Sebab kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Haleluya.
kita diangkat, kita ini dihargai oleh Tuhan. Tadi kita nyanyi apa? Ku berharga di mata Tuhan. Jadi kita ini punya nilai yang tinggi kalau kita sadari ya. Bayangkan kita ini akan duduk bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga ya. Itu di dalam Ayub pasal ya, lanjut Ayub 36 ayat 7 ya. Kita akan punya martabat yang tinggi ya. Haleluya ya. Kita akan duduk bersama, tinggal bersama dengan Tuhan ya. Kita belum pernah membayangkan kalau kita ini ya duduk atau berdiri bersama dengan orang-orang yang besar ya, itu pasti ada kebanggaan tersendiri ya. Tetapi itu kebanggaan di dunia ini ya akan berlalu ya. Mungkin kita duduk bersama atau berdiri bersama dengan presiden sekalipun ya. Kalau presidennya sudah lengser, ganti presiden yang lain, ya sudah habis, tinggal kenangan. Tapi kalau kita bisa berdiri, duduk bersama, tinggal bersama Yesus, itu untuk kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebentar akan dipermuliakan ya. Ayub 36 ayat 7 di situ dikatakan, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Memang kita ini disorot terus ya. Salah sedikit sepertinya diselentik ya. Istri saya ini paling kenceng ya. Saya ini bolak-balik diseneni istri saya. Ini salah. Ya. Kalau iman saya tidak kuat, mental saya tidak kuat, lemper. Ya. Orang kalau diteror salahnya terus kuat. Tidak kuat tuh. Ya, sebab itu cara mendidik itu kan anak-anak juga demikian toh. Anak-anak itu kok digegeri terus. Ada lerene titik, ya. Ada selanya ya. Ada selanya. Ya besok ditambah lagi ya, besok diulang lagi. Haleluya. Tapi diteror terus mati. Ya. Ya kita perlu dididik ya. Tuhan tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Kenapa orang benar itu kok selalu ditilik? Tuhan kepengen kita suci, bener ya toh. Salah titik, salah ayo. Oh ya. Kadang-kadang manusia tuh firman Allah mengatakan manusia seringkali tidak sadar, ya. Apalagi kalau tua-tua ini ya, Bu As, saya Bu Hendri, suruh jalan kenceng gini, pinggir rembong ya, jalan kenceng gini. Tahu-tahu nyelerek, apa ini? Rodok nganan nih, sampai di bel, din. Oh iya, mencong jalanku, loh. Itu manusia seringkali tidak sadar seperti itu. Apalagi sudah tua ya. Saya sering kali melihat orang jalan tua-tua ya, tambah nganan ya dia harus dibel, dibiarkan aja nabrak nanti ya toh. Itu orang tua seperti itu. Jadi kita ini terus diingatkan Tuhan supaya kita ini terus lurus ya. Jadi bersyukur kalau masih ada yang menegur, masih ada yang mengajar ya. Jadi jangan ngamuk-ngamuk ya. Kalau istri saya bilang saya begini ya, daging ini kadang-kadang nggak terima ya. Oh, kok salah gitu. Tapi ya harus bersyukur. Iya, terima kasih Tuhan. Ya terima kasih. Bukan ya wes terima kasih. Itu ya wes sih gak enak saya. Terima kasih Tuhan. Masih ada yang mau mengingatkan saudara saya. Haleluya. Kalau orang sudah tidak mau diingatkan, yes. Firman Allah bilang apa? Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Ya. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Yang mau binasa, binasalah. Itu sudah masuk tahap umbaran. Itu ada ayatnya. Sepertinya Tuhan sudah tidak mengurus lagi. Itu akan terjadi ya. Di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Itu nanti orang ruang kudus diangkat ya. Orang di ruang kudus diangkat, halaman ditinggalkan ya. Nah, kalau halaman ini ditinggalkan, orang Kristen halaman ditinggalkan, itu nantinya diumbar sakarepmu ya. Kita lihat hari ini yang datang berapa orang ya.
besok semakin hari semakin dekat, ya. Memang ada pemisahan, ya. Saya tidak mengatakan yang tidak datang hari ini rokok, tidak. Tapi Tuhan nanti sendiri yang ngatur, ya. Ini sudah masuk jalur pemisahan, ya. Yoel 2:14 masuk pemisahan. Yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar, yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar. Sebab kalau tidak ada pemisahan, ya gereja Tuhan ini tidak bisa suci, tidak bisa murni, ya. Muridnya Yesus 12, ya, 1 gagal, ya. Waktu Nuh di dalam bahtera, begitu banyak orang semua binasa, cuma Nuh dan keluarganya yang selamat. Lot juga demikian. Lot diselamatkan dari Sodom Gomora, tapi di tengah jalan istrinya mati jadi tiang garam. Ya, dimurnikan, jadi memang tinggal sedikit. Jadi kalau misalnya saya sama Bu Hendy melayani, jemaatnya cuma tinggal 1, puji Tuhan. 1 sungguh-sungguh nilainya seperti 10.000 bahkan lebih. Ya, ayatnya. Ya. Seperti Daud. 1 orang di hadapan Tuhan, di hadapan para prajurit. Bapak Daud ini, Raja Daud ini, 1 orang nilainya 10.000 prajurit. Bayangkan, Saudara. 10.000 mati itu cuma diurupi 1 orang. Ya, 1 berbanding 10.000. Itu ada ayat yang lebih jelas lagi, perbandingannya sangat tinggi, nilainya sangat tinggi. Sebab itu mari kita jangan lupa, ku berharga di mata Tuhan. Hidup semakin berkenan walaupun 1 orang itu sama dengan 10.000 di mata Tuhan. Apa artinya? Ya, 1 tempat ibadah penuh tapi tidak ada yang berkenan. 0 besar. Ya. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, ya. Apa artinya jadi hamba Tuhan terkenal, tapi kalau tidak memperkenan hati Tuhan, ya. Tuhan bilang apa? Matius 7, 21, 23, aku tidak kenal kamu. Pendeta itu, pelayan Tuhan, bisa bikin mujizat, tapi tidak berkenan, digeser, ditolak, ya. Jemaat juga demikian, ya. Jemaat hidup berkenan kepada Tuhan, ya, maka Tuhan, kemuliaan Tuhan akan terbit atas kehidupannya. Puji nama Tuhan. Sebab itu bangkitlah, ya, seperti Ayub tadi, ya. Haleluya. Ayub pasal 36 ayat 7 dan Yesaya 43 ayat 7 tadi, ya. Kita ini akan dijadikan mulia, ya. 43 ayat yang ke-7. 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita ini dipanggil, diciptakan, dibentuk, ya, diolah terus. Tadi saya sudah sampaikan, salah sedikit, ayo pukul, ayo lurus, ya. Seperti kita lihat sapi itu kalau ya mencong-mencong atau kuda itu ya, itu harus dicamboi terus supaya melurus, supaya tidak mencelakai orang dan dirinya tidak celaka, ya. Kita dipanggil, dibentuk, ya, dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita jadi seperti Yesus. Memang nyanyinya gampang, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus. Kalau kita mau seperti itu, kita mau rela untuk dididik oleh Tuhan, ya. Memang sakit bagi daging, tak enak, gitu. Mau ini, apalagi pandemi ini, ya. Mau ini, mau pulang kampung, mau ini, semua tidak bisa, di rumah aja. Banyak tidak kuat, saudaraku. Memang tidak gampang. Karena apa? Jarang kan berlatih di rumah terus. Resa apa? Melencer terus itu, kakinya gatel, matanya gatel, lihat-lihat sana, lumayan toh. Sekarang semua dekem. Waduh, banyak orang nggak bisa, ya, banyak orang stres.
banyak yang melanggar peraturan. Wes gak peduli, ono duit bayar, sana sini ya. Nah, nanti kalau sampai kena, tidak ada obatnya. Ya. Jadi saudaraku, mari ya lanjut kita untuk sama-sama dipermuliakan ya. Jadi Tuhan cari sahabat. Nah, ini sahabat. Tadi kita sudah baca bahwa Tuhan itu api itu sudah menyala. Ya. Api itu sudah menyala. Nah, Tuhan cari orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidak bisa mengerjakan sendiri. Untuk membabat habis orang dunia ini, Tuhan sendiri bisa. Tapi kenapa dia cari sahabat? Ya, mengapa dia cari sahabat? Ya, dia ingin ya, kita ini sama-sama dipermuliakan. Ya. Kerjasama. Tuhan itu mengajak manusia ini untuk bekerja sama. Ya. Hidup di pihaknya Allah. Bukan berarti Tuhan tidak bisa. Oh, langit, bumi, isinya Tuhan sendiri yang ngerjakan, bisa kok. Kenapa mau menamatkan gerejanya ini, membumi hanguskan dunia ini? Apa dia tidak bisa sendirian? Pasti bisa. Tapi dia mengajak umatnya, orang kudusnya ya, untuk bekerja sama. Untuk apa? Supaya umat kudusnya ini nanti dapat kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi kemuliaan Tuhan itu tidak dipek Tuhan Dewi sendiri ya, egois tidak ya. Tapi diberikan juga kepada orang-orang kudusnya. Haleluya. Sebab itu saudaraku, mari ya, waktunya tinggal sedikit ya, kita siap menyongsong kedatangan Tuhan. Tidak pakai lama ya. Kalau misalnya ya Bu As atau kita semua yang hadir pada pagi hari ini sudah dipersiapkan Tuhan untuk masuk dalam kemuliaan, walaupun tubuh ini sakit, diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk tahan, tubuh ini bisa tahan sampai Tuhan Yesus nanti datang. Tuhan yang tahu, oh, orang ini layak ya masuk dalam kemuliaan. Orang ini ya. Tuhan sudah tahu lebih dulu. Ya, kita yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan, kita minta kekuatan terus daripada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi Tuhan cari sahabat. Yesaya 62 ayat 6 dan 7, ayat-ayatnya nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Waktunya tidak nututi, baca di rumah supaya lebih ngerti. Yesaya 63 ayat 3 sampai 5. Haleluya. Jadi Tuhan itu cari orang kudusnya. Ya, cari orang kudusnya. Tuhan bilang ya, firman Allah berkata demikian. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi ya. Artinya apa? Bukan artinya kita ini sepertinya Tuhan itu lagi tidur, kita bangunkan ya. Tuhan lagi santai-santai supaya kita bangunkan, supaya bersemangat untuk ya, menyelesaikan akhir zaman ini ya. Maksudnya apa, saudaraku? Maksudnya ya, kita ini diajak oleh Tuhan kerjasama ya. Haleluya. Kita harus terus bersemangat di dalam Tuhan, ada di pihaknya Tuhan ya. Kalau saat ini api sudah menyala, jangan kita padamkan ya. Justru api yang Tuhan yang sudah menyala ini ya, itu membuat kita ini juga berbangkit dan bersemangat. Haleluya. Tidak melawan Allah ya. Ada di pihaknya Allah ya. Lukas 9 ayat yang ke-50 ya. Ada di pihaknya Allah. Ibadah dengan mentaati firman Allah, bukan melawan firman Allah ya. Ibadah bukan cinta uang, tapi cinta Tuhan sungguh-sungguh ya. Ibadah ya, percaya kekuatan Allah. Ada banyak orang ibadah tapi tidak percaya kekuatan Allah ya. Ada banyak orang ibadah tapi cinta uang ya. Nah, ini bukan di pihaknya Allah. Istri saya memberitahu arti mamon itu Lucifer ya. Arti menyembah
mengabdi Mammon itu mengabdi Lucifer. Itu Lucifer itu kepalanya setan, pimpinannya setan. Jadi kalau orang cinta uang, tamak sama uang, ya, itu sudah mengabdi menyembah kepada Lucifer, menyembah setan. Asli, bahasa aslinya seperti itu, ya. Nah, Tuhan mau kita ini di pihaknya Tuhan, ya. Terus tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya ada pada kita, ya. Yohanes 15 ayat 4 dan 14 dikatakan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya ada pada kita, maka apa saja, ya, yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan memberikannya. Tentunya bukan untuk kaya dan sebagainya, ya. Untuk keperluan hidup dicukupi, ya. Kita ini ikut Tuhan tidak minta jadi kaya, enggak. Kecuali Tuhan izinkan kita jadi kaya raya, ya. Tapi setidaknya, ya, apa yang menjadi, ya, kebutuhan kita menanti kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan, Tuhan cukupi terus. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Yesaya 63 ayat 3 sampai 5 itu juga demikian, ya. Kita harus di pihaknya Tuhan, ya. Jangan menghambat pedangnya Tuhan, ya. Ini sepertinya saat ini pedang Tuhan itu sedang mengamuk, ya. Kok kurang gawe apa Tuhan ngamuk? Tuhan marah kepada isi dunia ini. Kok mau dijungkir balikan dan sebagainya? Bukan Tuhan marah, karena sudah waktunya, ya. Jauh-jauh sebelumnya semua orang seluruh dunia ini sudah diberitahu lewat Injil. Ayo percaya Tuhan, ke gereja, baca Alkitab, ya. Baca. Istri saya sekali tiap khotbah bilang apa sebab? Baca. Bahkan bacanya bukan 3 kali tok, ya. Baca terus. Ya, haleluya. Tuhan kalau sudah marah, waktunya sudah habis, ya, maka pedang itu akan membabat semua orang yang tidak mau bertobat, yang fasik. Jadi kita jangan, Tuhan, jangan. Kalau sudah waktunya tidak bisa, saudara, ya. Seperti doa kita itu doa kayak angin lewat. Karena apa? Ini sudah waktunya Tuhan. Kalau Yesus waktu mau disalib, ya, mau sengsara mati disalib, Tuhan sendiri berdoa bagaimana kepada Allah Bapa? Bapa, kalau boleh cawan ini berlah, tapi bukan kehendakku. Sebab Tuhan tahu ini harus dijalani, masa disingkirkan. Ya. Seperti pandemi ini, ya, ini harus dilewati. Bukan kita ngeklaim janjinya Tuhan. Sudah tidak ada klaim-klaiman. Waktunya sudah mulai berjalan, ya. Jadi mari saudaraku, ya, kita siap sedia terus, ya. Haleluya. Walaupun hanya beberapa orang, ya, kita ingatkan keluarga kita, suami, istri, anak, mungkin saudara kita, ya, kita masih bisa dipakai Tuhan menjadi terang, ya, lewat WA, mungkin tidak ke ibadah lewat WA. Kalau sudah diingatkan lewat WA atau ketemu, ayo ke gereja, ayo ibadah, tidak mau, tidak nurut, ya sudah, urusannya dia sama Tuhan, ya. Jangan sampai kita ini bingung sama orang lain, awake dhewe ketinggalan, ribut sama kita diri, tidak baca firman, tidak berdoa, ya toh. Itu bisa terjadi tipu daya daripada iblis. Itu harus waspada. Jaga dirimu sendiri, ya, supaya kamu selamat, orang lain juga selamat. Jadi untuk kita juga untuk orang luar, untuk keluarga. Haleluya. Apa yang Tuhan ingatkan, Tuhan bebankan, kita kerjakan. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Nah, Tuhan itu, ya, benci dosa, saudara. Di dalam Bilangan pasal 25 ayat 6 sampai 13, Bilangan 25 ayat 6 sampai 13, di situ ada orang yang namanya Pinehas, ya. Waktu umat Israel menyembah berhala, Baal Peor, ya, menyembah berhala, hidup dalam perjinahan dengan bangsa-bangsa lain, ya. Seenaknya sendiri, orang Israel sudah tidak karu-karuan, ya. Bala Tuhan datang, hukuman Tuhan datang, ya. Kemudian Pinehas, orang yang namanya Pinehas ini kelihatan ada
sepasang orang ya yang berzina ya. Dia kejar, dia bawa tombak, dia tancapkan tombak itu kepada dua orang Israel dan orang bangsa lain yang berzina. Setelah itu baru murkanya Tuhan itu surut, ya, adem matinya Tuhan. Sebab apa? Ada orang yang bela kebenaran firman Allah. Itu namanya Pinehas. Dan janjinya apa buat Pinehas? Pinehas akan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan sampai keturunan-keturunan yang lain. Ya. Diberkati karena apa? Membela Tuhan. Ya. Ada hidup, ada di pihaknya Tuhan. Ya, jadi nanti bilangan 25 itu sudah baca tentang Pinehas ya. Itu luar biasa. Jadi kalau kita ini siap yang melakukan kehendak Allah di akhir zaman ini, mulai berani tegas ya. Haleluya. Misalnya saya tegas, wis mulai dino iki sing arep nang gereja, sing gak gelem nang gereja ojo teko maneh. Misalnya kasarannya seperti itu. Ya. Sudah harus diambil ketegasan. Ya. Kita lihat sekarang gereja-gereja besar kalau mau ibadah bersama harus daftar, harus apa ya. Itu nanti lama-lama makin dipersempit. Ya. Nah, kita lihat kejadian peperangan di Timur Tengah sana, ya, itu membawa dampak ke seluruh muka bumi ini. Dan firman Allah sedang digenapi. Ya. Dalam Lukas itu dikatakan kalau Yerusalem sudah dikepung, ya, nah ini tanda-tandanya semakin dekat. Kita bisa melihat apa yang terjadi di akhir-akhir ini, yang sedang terjadi di sana. Kalau Yerusalem sudah dikepung, itu tandanya semakin dekat. Ya, firman Allah digenapi. Ya. Jadi kita siap, saudara. Haleluya. Ya. Istri saya pernah menyampaikan kutub magnet itu kalau jauh gini enggak ada gaya tariknya. Tapi kalau kira-kira kurang 1 cm, 2 cm langsung itu namanya dipercepat oleh Tuhan. Ya, Matius pasal 24 ayat 22. Kedatanganku dipersingkat, ya, dipercepat. Ya, tahu-tahu global. Ya, seperti pandemi ini kan dulu kan kita enggak pernah mengira loh ada seperti ini. Sampai berapa tahun ini? Sudah mau masuk tahun yang kedua. Apakah kita pernah mikir gereja tutup, sekolah tutup, hiburan tutup, orang mati gak boleh ngubur rame-rame, pesta-pesta gak boleh? Pernah mikir? Tidak ada di pikiran kita. Dan firman Allah mengatakan apa? Hal-hal yang tidak pernah kamu alami sekarang terjadi, itu ada di Alkitab. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini ya, itu mulai kitab Yesaya, Yeremia sampai habis baca. Ya, banyak nubuatan tentang akhir zaman. Juga Matius, Markus, Lukas, ya. Supaya kita bisa mengerti, iya ya ini cocok ya, ini sudah. Jadi saudara bisa tahu mana yang sudah, mana yang belum. Yang belum bukan berarti Tuhan itu lupa, atau yang belum bisa-bisa apa? Dilewati sama Tuhan. Karena apa? Dipercepat, ya. Dipersingkat. Saudara harus mengerti artinya dipersingkat. Mestinya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dipersingkat bagaimana? 1 mencolot 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dipercepat, dipersingkat. Jadi enggak harus semuanya satu rinci terjadi. Tidak seperti itu. Ya. Kalau Tuhan melihat waktunya semakin dekat, ya, dosa semakin memuncak, kesucian juga semakin memuncak, maka dengan adanya orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Ya. Haleluya. Jadi Tuhan cari sahabat untuk apa? Mempercepat kedatangannya Tuhan. Gak usah banyak-banyak, 1 orang aja di tempat ini ya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini hidup kudus. Itu mempercepat kedatangan Tuhan. Haleluya. 2 Petrus 3 ayat yang ke 11-12. Ya.
2 Petrus 3 ayat yang ke-11-12 ya. Haleluya. Untuk apa saudaraku ini? Untuk penamatan ya. Tuhan cari sahabat untuk penamatan. Daniel 9 ayat 24 di situ dikatakan melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan. Jadi penamatan ini tadi saya sudah sampaikan, api itu sudah menyala. Yang satu untuk membakar orang fasik, membinasakan orang fasik. Yang di pihak lain untuk mendatangkan kemuliaan bagi orang-orang kudusnya. Jadi api itu punya dua fungsi. Daniel 9 ayat 24 menjelaskan untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan. Kemudian yang kedua, mendatangkan keadilan kekal, menggenapkan penglihatan nabi, mengurapi yang maha kudus. Tuhan akan diurapi jadi raja atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Jadi waktunya semakin dipersingkat, semakin didekatkan ya. Nanti itu ayat-ayat itu ada semua ya. Kalau sudah bisa baca kitab Yesaya pelan-pelan sampai habis ya, dicatat ya. Ditulis, dicatat. Ya, haleluya. Jadi sebetulnya semua sudah ada dalam Alkitab ini. Perkabungan itu tidak perlu nangis lagi ya, tidak boleh nangisi orang mati. Terus orang mati tidak sempat dikubur. Sekarang kita melihat toh orang mati tidak dikubur, dibuang-buang. Itu ada, sudah ada. Kalau saudara tidak baca ya tidak ngerti. Oh, masa iyo? Baca. Haleluya. Ngeri selaku ya. Ini sedang digenapi. Ya. Perkabungan dihentikan, perayaan ibadah dihentikan. Itu ada semua. Ya, kalau saya baca itu iya ya. Allah itu sudah ngatur. Dulu kita mungkin ya, apalagi Bu Eni, saya kan yang lain-lain kan juga sudah baca berulang-ulang. Tapi sepertinya cuma dibaca dan kelewatan. Tapi dengan baca itu sekarang kita bisa melihat faktanya. Iya. Dulu tak baca ya, tapi aku tidak mengerti, tidak merasakan. Tapi sekarang kita baca, kita mengerti, kita mengalami, kita merasakan. Ya, luar biasa firman Allah. Puji nama Tuhan. Ya, ingat terus di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Jangan dipikir oh Tuhan itu masih lama. Ya, seperti Mahdi tadi loh. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Oh saya suwe, ya. Suwe, mono-model. Ya, istilahnya orang bilang makbut, ya. Kayak api nyaut loh. Nggak pelan-pelan gini ya nempel, nggak. Makbut, buyar semua. Ya, haleluya. Ya, terus. Ini saudaraku ya. Jadi saudara dan saya ini dipakai Tuhan untuk penamatan. Mau saudaraku? Ya, siap hidup kudus. Kamu yang mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi kita ini dimuliakan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Ayo kamu tak pakai ya, untuk mempercepat kedatanganmu, untuk tak ajak kerjasama. Ya, haleluya. Sepertinya di dalam firman Allah ini saudaraku ya, ada ayat mengatakan bahwa sepertinya tidak ada orang yang mau bantu Yesus, saudaraku. Semua sakarpe dewi. Ya. Di akhir zaman Yesaya 26 ayat 20 dikatakan masuklah ke kamar berdoa. Ya tidak bisa, kelayapan terus, cari hiburan terus, apalagi yang punya duit. Ya. Jadi tidak ada yang bantu Yesus. Ya tidak ada yang bantu Allah. Itu dalam Yesaya 63 tadi sudah ada di slide, tadi dibaca di rumah ya. Aku heran, aku tertegun, tidak ada yang membantu. Tidak ada yang bantu Tuhan. Tidak ada yang ngewangi hidup kudus. Sehingga Tuhan bergerak sendiri lagi. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan sangat menghargai kita. Haleluya. Untuk apa? Supaya kita bisa bekerja sama dan akhirnya apa? Bersatu selama-lamanya ya. Bersatu, ini tuh tujuan Tuhan. Kita umat kudusnya nanti tinggal di ruang maha kudus sama Tuhan selama-lamanya.
Haleluya. Sudah tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita. Ya, Roma 8 ayat yang ke 38-39. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Ya, rumah kita bersama-sama dengan rumah Tuhan, satu rumah. Ya, Wahyu 21 ayat 3, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya, kita tinggal di surga bumi baru. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Haleluya. Dan Tuhan sangat merindukan. Ya, ini yang dinanti-nantikan Tuhan, kedatangannya, dan juga dinanti-nantikan orang yang cinta Tuhan. Seperti apa? Seperti mempelai. Yesaya 62 ayat yang kelima itu dikatakan seperti mempelai pria, ya, rindu kepada mempelai wanitanya. Ya. Kita nih tubuh Kristus. Ya. Kristus itu kepala, jemaat itu tubuhnya, gerejanya. Nah, kita Tuhan ingin kita bersatu kumpul, nggak pisah, kepalanya di sorga, tubuhnya di bumi. Nah, kapan gatoke? Nah ini Tuhan bilang apa? Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, maka Allah juga akan mendekat kepada kita, menyatu. Ya. Kepala dan tubuh ini nanti menyatu. Menyatunya di mana? Di angkasa. 1 Korintus 15 ayat 51. Oh saudaraku ya, mari kita rindukan ini. Jangan cuma kita mengerti di pikiran tok, tapi masuk dalam hati dan merindukannya. Kapan Tuhan kau datang kembali? Berapa lama lagi Tuhan ya? Tidak lama saudaraku ya, tidak lama. Tinggal hitungan menit di hadapan Tuhan. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah ya, kalau kita hidup kudus, maka doa Yesus itu terkabul. Di dalam Matius 17 ayat 24, doanya Yesus kira-kira 2000 tahun yang lalu itu doanya bagaimana? Ya, segera kita ini bisa kumpul bersama-sama, tinggal bersama-sama, supaya umatku melihat kemuliaanku. Itu keinginan Tuhan. Ya, kalau kita melihat keindahan dunia itu aja geleng-geleng kepala ya, luar biasa. Itu nanti tidak ada apa-apanya dibandingkan surga. Ya, di dunia aja sudah luar biasa, tapi itu tidak ada apa-apanya. Nah, kita bisa bayangkan kalau itu tidak ada apa-apanya, bagaimana indahnya surga ini. Ya, haleluya. Biarlah pada pagi hari ini ya, Tuhan memberkati kita ya, semakin ya, sungguh-sungguh semakin giat menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Haleluya. Tuhan akan memberikan kita kelepasan kekal dan keselamatan kekal. Yesaya 51 ayat 6b. Ya, Yesaya 51 ayat 6b, Tuhan akan memberi kelepasan dan keselamatan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyadari dunia semakin hari ya, semakin menuju kepada kebinasaannya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup kekal selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Kami pegang janji-Mu, kami percaya padamu Tuhan, dan kami melakukan seluruh kehendak Allah bersama pimpinan Roh Kudus-Mu, bersama firman-Mu yang ada di dalam kehidupan kami, yang ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun kami. Haleluya. Bawa kami semua masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong saudara kami di mana saat ini mereka berada. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus ingatkan mereka supaya mereka tetap takut akan Tuhan dan bertobat, berbalik dan bertumbuh terus di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Memberkati Bapak Ibu saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini, baik dalam rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, anak-anak, suami, istri, anak mantu, cucu. Tuhan berkati, terlebih pakai kami untuk mengingatkan mereka untuk berjaga, berdoa senantiasa, sebab Tuhan segera datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan doa kami dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.